siang semuanya. Siang Ibu. Terima kasih ya Syira sudah membantu Ibu menyiapkan slide pada pagi hari ini. Iya Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya, Ibu presentasi terlebih dahulu. Alfadila, untuk Syira, Kalista, hadir Ibu. Intan, hadir Ibu. Baik, hari ini hadir semua ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Di sini sepertinya teman-teman sudah tidak asing apabila mendengar kata persuasif. Kata persuasif sendiri memiliki arti yaitu bersifat ajakan. Jadi pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mengajak audiensnya. Apa itu pidato persuasif? Elemen kuncinya yang pertama yaitu tujuan pidato persuasif, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai oleh pembicara, apakah untuk meyakinkan, menginformasikan, atau mengubah pandangan audiens. Yang kedua yaitu apa sih audiens itu? Kita juga harus memahami sebagai audiens karakteristik dan preferensi pendengar sangat penting untuk menyusun pesan yang relevan dan menarik bagi mereka. Selanjutnya, di dalam pidato persuasif itu kita harus mencantumkan argumen dan bukti. Kita harus menyusun argumen yang kuat yang didukung oleh data dan fakta yang relevan agar lebih meyakinkan dan meningkatkan kredibilitas pembicara. Oke, selanjutnya di dalam pidato persuasif ini yang pertama terdapat pendahuluan. Pendahuluan itu berisi kita tuh harus menyiapkan tenaga dan mental supaya menarik perhatian audiens serta memperkenalkan topik dan tujuan pidato. Yang kedua yaitu menyajikan argumen utama dengan bukti dan contoh yang mendukung untuk memperkuat pesan yang akan kita sampaikan pada saat berpidato. Dan yang terakhir yaitu kita harus mengulangi poin-poin penting dan memberikan ajakan bertindak yang jelas kepada audiens. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara mengidentifikasi argumen dalam pidato. Di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah untuk menganalisis pidato persuasif. Yang pertama, kita harus mendengarkan dengan seksama. Kita harus fokus pada poin-poin utama yang disampaikan oleh pembicara untuk memahami konteks dan tujuan argumen yang disampaikan. Selanjutnya yaitu tanyakan pertanyaan kritis. Kita harus identifikasi argumen utama dan cari bukti yang mendukungnya untuk mengevaluasi kekuatan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya terakhir kita harus melakukan catat contoh. Kita harus melakukan ambil contoh konkret yang digunakan dalam pidato pada saat pembicara membicarakan pidatonya serta argumennya, karena hal ini membantu memperkuat argumen dan menjadikannya lebih akurat. Oke, selanjutnya teknik yang digunakan pada saat berpidato itu ada 3. Yang pertama fungsional atau pathos, serta logis atau logos, dan etika atau ethos. Nah, pathos sendiri yaitu menggunakan cerita pengalaman pribadi untuk membangkitkan emosi audiens, seperti kisah sukses seseorang yang berhasil melalui pendidikan, serta logos mengandalkan fakta, statistik, dan argumen rasional. Contohnya yaitu data statistik tentang tingkat pengangguran yang lebih rendah di kalangan lulusan. Dan yang terakhir yaitu ethos. Teknik ini membangun kredibilitas dan kepercayaan sebagai pembicara dengan menyebutkan pengalaman pribadi
kepada siswa. Oke, ini adalah 3 teknik yang biasa digunakan pada saat berpidato persuasif. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas, dan kali ini tugasnya tidak dilakukan secara berkelompok, melainkan perorangan. Oh, kelompok aja sih, Bu. Oh, kalau perorangan kira-kira belum bisa ya? Belum, Ibu. Ibu akan memberikannya secara berkelompok. Sebentar. Baik, Ibu akan memberikan tugas mengenai kalian harus mengidentifikasi isi mengenai pidato yang sudah Ibu cantumkan di kertas yang akan Ibu bagikan. Untuk Syira dan Al-Fadila, tolong dicari apakah pidato persuasif tersebut efektif atau tidak. Selanjutnya, Izan dan Kalista, kalian tolong. Jadi persuasifnya ini Ibu. Iya. Persuasifnya berbagai macam. Ada tujuannya Ibu. Iya. Kalian analisis mengenai harus ada strukturnya, cara menginformasi tentang pidatonya. di soal kelompok. Jadi kita harus cari kekuatan masing-masing Ibu. Sama fakta dan data pendukungnya. Ya. Bu, kita cari yang mana ya Bu? Ya soalnya bingung Bu. Kita tahu apa ya? Oke, Ibu kasih waktu diskusi kalian selama 5 menit ya. Semuanya berdiskusi, bekerja sama. Oh, jadi kita tuh nyarinya ya Bu ya, pidato ini efektif atau tidak gitu ya Bu ya? Kita persuasif atau tidak. Jadi selain nih kita nyarinya, jadi pidato ini efektif atau enggak? Jadi ini terus kita udah ini ya mau ini kita dibaca tulis. Oh, oke. Ya, nanti kalau mau tambahin ke papan. Ini aku mau tambahin sih untuk jadi laptop ya. Ya. Oh, jadi barusan juga ini pendukungnya. Iya. Cari fakta-faktanya. Terus kalau si faktanya itu gimana ya Ibu?
Dia biasanya mencantumkan kan sudah ada teksnya, teks tersebut biasanya dia mencantumkan apa yang telah dialami sebelumnya itu sudah pakai. Sudah Belum ibu lagi cari ibu lagi mau ngapain dia mau ngapain jadi aku tadi udah ngapain sendiri iya sudah lengkap ya, sudah terlengkap. sudah ibu. Oke, sepertinya sudah semua ya, sudah lengkap semua jawabannya. Sudah, Ibu. Waktu itu sudah habis. Kelompok mana dulu yang mau presentasi ke depan? Kelompok Kalista dulu ibu. Oke. Berdiri kamu tapi Ya. aja. Silakan. Siapa perwakilannya? Kita ibu. Ke Intan, silakan maju ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 izin memaparkan hasil diskusi kami. Diskusi kami yaitu tentang kekuatan argumentasi dari fakta dan data pendukungnya. Adapun hasilnya itu meskipun tidak terlalu mendalam, pidato itu menyebutkan contoh nyata tentang meningkatkannya sampah di tempat-tempat umum yang dapat membantu audiens merasa terhubung dengan kenyataan tersebut. Mungkin jika pidato ini ingin lebih kuat lagi, maka bisa disertakan data statistik yang lebih spesifik seperti berapa banyak sampah yang dihasilkan per hari ataupun berapa banyak sampah pasti terjadi daur ulang. Sekian, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Intan atas pemaparannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari teman kita? Menurut saya harusnya tadi dijelasin dulu tentang judulnya apa bu pidatonya. Soalnya saya bingung bu tiba-tiba kok dia banyak sampah. Oke, baik. Intan tolong direvisi dan dibuat lebih rinci ya teman-teman analisisnya. Baik Ibu. Sebelumnya pulang sekolah, jawabannya dikumpul ke meja ibu. Baik Ibu. Silakan Intan. Terima kasih. Kelompok selanjutnya ada kayak ingin maju ke depan sebagai perwakilannya. Silakan apa juga? Baik teman-teman, jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai apakah pidato yang ibu berikan efektif atau tidak. Judul pidatonya adalah mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi pidato ini sangat efektif dalam menyampaikan pesan persuasif untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan struktur yang jelas, dengan bahasa yang sederhana dan menggerakkan serta ajakan untuk bertindak yang konkret. Pidato ini memiliki potensi untuk memotivasi audiens untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Cukup ibu. Oke, baik. Terima kasih Alfadila. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari teman kita? Kurang mana lagi ibu undangan. Setelah ini tolong diperbaiki Alfadila. Silakan duduk. Untuk jawabannya nanti sebelum pulang sekolah tolong dikumpulkan hasil revisian kalian ke meja ibu di ruang guru ya. Ibu rasa sudah cukup dan kalian juga sudah paham mengenai pidato persuasif. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dimulai.